mobilnya 1 jam. Baik. Kemudian dengan Pak Ustadz Sumi. Baik. Ada konsumsi obat herbal ataupun jamu di sini, Ibu? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Kemudian terapi seperti apa yang Ibu dapatkan? Dan apa setelah merasakan terapi dari asisten, kemudian dari Ustadz Sony, apa yang Ibu rasakan? Yang pertama dari asisten adalah lebih tenang ya. Lebih tenang dari lakukan sama Ustadz Sony menjadi lebih baik lagi. Di hari pertama sudah mulai ngerasa enak ini, Ibu? Di hari ketiga. Di hari ketiga? Ya. Baik. Rentang waktunya dari hari pertama sampai hari ketiga ini bagaimana, Ibu? Setiap hari datang atau seperti apa? Itu sudah ditentukan sama. Oh, baik. Jadi ada satu paketnya begitu, Ibu ya. Baik. Ibu mohon maaf ditahan dulu, kita sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Dewi, Tangerang. Ibu Dewi di Tangerang. Silahkan langsung ke Ustadz Sony, Ibu. Sore Pak Ustadz. Selamat sore, Ya, Ibu. selamat sore, Ibu. Assalamualaikum. Saya mau tanya, saya ini penderita hepatitis C, sudah sirosis grade B. Kira-kira bisa disembuhkan nggak? Bagaimana, Ibu? Mohon maaf. Saya ini penderita hepatitis C. Hepatitis C. Ya, Baik. dengan ada diabetes juga. Kira-kira Pak Ustadz bisa Baik. Ini kondisi Ibu saat ini seperti apa, Ibu? ya sudah sirosis ya saya. Bagaimana? Sirosis Sirosis hati. Sirosis hepatis ya? Iya. Baik. Sirosis level ya, grade B. Kalau menurut dokter sih kan nggak ada obatnya, tapi saya percaya satu tidak mungkin dapat berikan Baik. obat. Kemudian disertai dengan diabetes gula. Ini terakhir kadar gula berapa, Ibu? Kadar gulanya sih kontrol ya, cuma kalau puasa kita 87. Oke. Nanti Baik. buat jam makan 150 gitu. Masih kondisi stabil ya. Baik. Iya. Untuk usia, mohon maaf, Usianya 60. 40 tahun. 60. 60 tahun. Baik. Iya. Ustadz Sony sudah cukup mendeteksi beliau? Cukup. Baik. Untuk Ibu Dewi, terima kasih atas teleponnya. Jangan kemana-mana karena kita akan memberikan solusi terbaik untuk Anda dari Ustadz Sony Sutrisna. Tentu saja setelah jeda komersial berikut. Tetaplah bersama kami. Di antara pekerjaan, berkumpul dengan keluarga adalah saat yang saya tunggu-tunggu. Kesempatan itu tidak selalu luas, namun ini adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Menghabiskan waktu berlibur singkat di sini adalah pilihan cerdas untuk merangkai kebersamaan. Disinilah karya-karya atas nama cinta terus bertumbuh. Kebahagiaan ini adalah sumber inspirasi saya. Ancol, pilihan cerdas, liburan keluarga. Kobe Bryant, big finish. Win for the win. Again, yes, again. On Walkway, alley-oop, throws it down. Puts it up. Durant, to no one's surprise, coming up big down the stretch. Gubernur yang ideal untuk Jakarta. Sosok pemimpin ya yang dianggap mumpuni kalau dihadapkan dengan masalah-masalah Jakarta yang sangat komplikated ya. Kalau terlalu banyak kompromi di DKI ini nggak jalan. Yang ada adalah pemimpin yang berani. Itu adalah manajemen. Jakarta 1. Ada pertanyaan? Wah, nekat banget tuh, liatin tuh. Gila, motor apaan? Berani juga ya. Adegan kayak gini mesti ditayangin ya. Tayangan kekerasan sangat berbahaya bila ditonton anak dan remaja karena mereka akan menirunya. Kapan kalian mau belajar? Adukan ke KPI bila ada tayangan yang tidak sesuai P3 SPS.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Medika Natura sore. Untuk Ibu Dewi, semoga masih tetap sabar menyimak Medika Natura, karena mungkin langsung saja kita berikan kesempatan kepada Ustadz Sony Sutrisna untuk memberikan solusi tepat untuk Anda. Silahkan Ustadz. Ada keluhan sirosis dan diabetes juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dewi. Saya pikir ada dua ya yang hendak ditanya oleh Ibu Dewi. Yang pertama, apakah masih ada kemungkinan hepatitis C cirrhosis bisa disembuhkan, padahal medis menyatakan bahwa ini agak susah. Terus yang kedua, kalau memang bisa disembuhkan, bagaimana cara penyembuhannya, kan begitu. Begini Ibu, memang pada batas-batas tertentu manusia memiliki kemampuan yang terbatas. Artinya terbatas dalam arti kata sedang on progress. Mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi dunia medis akan menemukan obatnya. Tapi sekarang still on progress, jadi belum ada, belum terjawab. Nah, biasanya di dalam hal-hal seperti ini, maka kita harus mau untuk melakukan ikhtiar-ikhtiar lain. Nah, saya ingin mengajak kita untuk kembali lagi kepada kisah perjalanan para nabi. Saya ambil contoh misalkan Nabi Musa saja. Pada saat beliau terdesak dalam kejaran Fir'aun, itu kalau dalam hitungan manusia, Nabi Musa pada saat itu harusnya sudah kalah dan meninggal di pinggir lautan. Namun karena ada sebuah mukjizat, karena ada sebuah insya Allah yang bekerja di dalam tubuh Nabi Musa, maka lautan itu terbuka. Artinya Nabi Musa melakukan suatu lompatan logika. Kalau kita pikir dengan logika nggak akan nyampe. Sebab apa? Sebab Nabi Musa melakukan lompatan logika. Nah, lompatan logika ini ada yang menyebutnya itulah mukjizat. Namun di balik daripada mukjizat itu, kalau kita lihat bahwa Al-Quran ini kan kitab petunjuk, Al-Quran ini kan kitab hikmah, maka pasti ada petunjuk, pasti ada hikmah di balik kisah mukjizat tadi. Yaitu hikmahnya apa? Petunjuknya apa? Petunjuknya adalah apabila kita mentok, kita bentur, kita sudah kehabisan akal kepada suatu masalah dalam kehidupan kita, maka ada sebuah lompatan logika. Nah, lompatan logika inilah yang ingin dijelaskan oleh Allah dalam kitab suci pada waktu Allah menjelaskan tentang kisah-kisah mukjizat tadi. Nah, kembali ke zaman kita sekarang dengan tempat kita, yaitu insya Allah tadi. Nah, pada saat kita mengalami suatu penyakit, katakanlah seperti cirrhosis, ya, yang menurut dunia medis, ini sudah nggak bisa lagi. Bukan hanya cirrhosis saja yang lagi on progress. Ada cirrhosis, ada lupus, ya, ada cancer, macam-macam. Ya, mungkin sekarang belum bisa, tapi nanti mungkin 20 tahun, 30 tahun seperti HIV, saya pikir itu akan terjawab oleh dunia medis. Nah, dalam rangka ini belum terjawab, maka berdasarkan petunjuk kitab suci Al-Quran tadi, perlu kita melakukan sebuah lompatan logika. Nah, lompatan logika inilah yang harus kita dapat pada saat kita menghadapi situasi seperti itu. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendapat lompatan logika? Inilah tema kita tadi tentang insya Allah tadi. Hambaku itu kalau dia berbicara, aku yang berbicara. Karena itu saya mengajak diri saya dan juga para pemirsa, ayo kita rame-rame menjadi hamba-hamba Allah. Caranya bagaimana? Gampang. Kalau dalam kehidupan ini kita ada iri, kita ada dengki, kita ada buruk sangka, kita ada sombong, lawan. Gak ada untungnya kita punya penyakit-penyakit hati itu. Lawan. Kenapa? Kalau kita lawan, maka ego mengecil, memudahkan bagi kita untuk mencintai manusia seperti kita mencintai diri kita, sehingga kita berhak mendapat pendidikan hamba. Nah, kalau kita sudah berhak mendapat pendidikan hamba, lompatan logika insya Allah bisa terjadi. Nah, di terapi kolbu, lompatan-lompatan logika inilah yang kita coba capai. Kalau para pemirsa mungkin sering melihat acara televisi tentang terapi kolbu, kebanyakan yang kita hadirkan kesaksian-kesaksian ini kebanyakan yang kasusnya kebanyakan lompatan logika. Lompatan logika terus terjadi di sini. Nah, maka saya pikir kalau memang Ibu Dewi tadi sakit cirrhosis, jangan putus asa, Bu, ya. Sekali lagi jangan putus asa.
Kisah Nabi Musa pada saat beliau bisa menyeberang lautan, itu luar biasa sekali bagusnya hikmahnya. Apa? Hikmahnya mendidik pada kita pada saat kita bentur ke satu yang gak bisa lagi, jangan putus asa, lakukan lompatan logika dan jadilah hamba Allah. Saya pikir demikian. Baik, semoga Ibu Dewi terjawab mengenai solusi untuk kondisi kesehatan Anda. Intinya adalah pada saat kita diberikan sebuah ujian ataupun cobaan, salah satunya tentang kesehatan, jangan putus asa dulu, jangan khawatir dulu. Insya Allah kalau kita tetap akan ada usaha, ikhtiar dan juga berdoa, kun fayakun, insya Allah bisa kita dapatkan tentu saja dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah pula terapi kolbu yang bisa akan membantu menjawab dan memberikan sebuah solusi alternatif untuk kondisi kesehatan Anda. Pemirsa, untuk alamat dari terapi kolbu Anda bisa datang ke Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur 13120. Selengkapnya saya akan berikan untuk Anda, namun setelah jeda komersial berikut. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikatakan aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih menemani Anda di Rabu sore ini pemirsa, tentu saja dalam Medika Natura. Dan bagi Anda yang ingin langsung saja datang ke terapi kolbu, silahkan di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur 13120. Nomor teleponnya di 0218582029 atau 0218500413 dan 0217058031. Sebagai informasi kembali bahwa metode terapi kolbu yang diterapkan kepada para pasiennya tidak menggunakan obat, herbal, jamu, tidak ada jarum suntik di sini, tidak ada operasi, tidak ada penjual belikan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi boleh dikatakan aman tanpa ada efek samping dan tidak mengandung unsur musyrik. Kita lanjutkan kembali kepada mantan pasien kita di sore hari ini, yakni Ibu Kartika, yang pada saat itu sudah menjalankan pengobatan secara medis mengenai syaraf kejepit yang ada di pergelangan tangan kanan ya Ibu ya. Dan kemudian setelah menyimak acara Medika Natura bersama dengan terapi kolbu, ada keinginan dan keyakinan untuk Ibu melangkahkan kaki ke terapi kolbu, begitu. Dan kemudian sampai di hari keberapa, mohon maaf, Ibu merasakan perubahan yang cukup baik, begitu? Di hari ketiga. Di hari ketiga. Ya. Seperti apa perubahannya? Lebih enak, bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, sudah bisa mengendarai kendaraan. Baik. Memang sebelumnya boleh tahu susah untuk mengendarai nyetir mobil atau seperti apa nih Ibu? Tapi sakit. Oke. Karena ada rasa seperti kayak kesemutan ya. Jadi membuat nggak nyaman ya Ibu ya? Setelah dipegang dengan Pak Sony, alhamdulillah sekarang sudah bisa. Aktivitas sudah kembali seperti sedia kala. Jakarta Bandung PP. Wow, luar biasa sekali. Ibu saat ini sudah berapa kali terapi? Sudah
selesai ya. Sudah selesai. Iya. Baik, dan kondisi seperti apa Ibu? Apakah aktivitas juga sudah mulai kembali normal? Ibu juga sudah salah satunya sudah diuji Jakarta Bandung PP nyetir mobil sendiri ya? Oke, sudah benar-benar fit di sini. Sudah, dan kemarin saya cek ke medis. Baik. Dari hasil lab dengan dokter saraf sampai juga dengan dokter kandungan. Wow. Alhamdulillah baik semuanya. Wow. Padahal sebelumnya Ibu pun juga pengobatan secara medis juga Ibu sudah lakukan ya? Sudah. Kemudian tidak melanjutkan kembali. Udah. Oke, dan kemudian setelah terapi kolbu, Ibu kembali lagi ke medis, mengecek kembali kondisinya, tapi alhamdulillah kondisi normal dan baik-baik saja. Iya. Wow, nanti kita tanyakan kepada Ustaz Soni Sutrisno mengenai tanggapan dari kondisi Ibu Kartika. Namun sebelumnya kita sapa terlebih dahulu penelpon kita yang sudah masuk di interaktif kami. Assalamualaikum, selamat sore. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di Ini mana? dengan Ibu Rina dari Medan. Ibu Rina di Medan, orang Medan. Baik, Ibu Rina, mohon maaf boleh sedikit kecilkan volume televisi Anda ada mikrofon Ibu. Baik. Ibu Rina. Halo. Baik Ibu, silakan langsung saja. Keluhannya Gini seperti Bu, apa? saya dulu kan pernah bisulan. Halo. Ya, Bu. Saya dulu kan pernah bisulan Pak. Nah, jadi sudah ada ini 10 tahun belum sembuh-sembuh. Kalau saya ke dokter itu namanya sistel. Seperti rongga dia mengeluarkan cairan. Nah, jadi waktu saya baru melahirkan 7 bulan yang lalu, anak saya itu katanya terkena virus. Jadi anak saya cacat dan meninggal. Apa karena pengaruh itu ya Pak? Itu saja Pak yang mau saya tanyakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Jadi yang ada keluhan adalah almarhum putranya begitu ya Ustadz ya? Ya jadi begini, Ibu itu dalam dunia medis penyakit yang Ibu derita tadi itu fistula namanya, ya fistula. Jadi semacam saya pernah menangani penyakit seperti ini, alhamdulillah diijabah oleh Allah ya. Jadi muncul bisul-bisul itu dia bisa muncul di mana saja dan seringnya muncul selalu di lipatan-lipatan, di ketiak ya, maaf di daerah pantat itu biasa suka muncul di sana. Nah memang kalau saat ini dunia medis untuk kasus fistula ini masih on progress ya, masih on progress. Jadi saya pikir untuk kasus seperti ini perlu dilakukan terapi, ya perlu dilakukan lompatan-lompatan tadi, lompatan logika. Saya pikir kalau memang Ibu ada waktu ya boleh coba datang ke terapi kolbu ya. Siapa tahu pertemuan kita pada sore hari ini merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk kasus fistula ini, syukur alhamdulillah kita pernah tanganin kasus ini dan alhamdulillah diijabah. Jadi kasus fistula ini macam-macam, ada jenis yang sangat berbahaya sekali. Tapi saya pikir untuk kasus ini saya pikir enggak ya. Saya pikir demikian. Oke, semoga terjawab mengenai keluhan dari Ibu Rina. Untuk lebih detailnya lagi atau ingin konsultasi, silakan hubungi call center dari terapi kolbu yang semuanya sudah tertera di layar televisi Anda. Baik pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan segera kembali lagi. Allah itu sangat menyenangi pada orang-orang yang beriman atau orang-orang yang yakin. Saksikan pengobatan spektakuler tanpa obat, tanpa pijat, tanpa obat herbal hanya di terapi kalbu. Kita harus mengerti apa yang kita ucapkan. Perbuatan itu berdasarkan petunjuk kita suci Al-Quran ya. Dalam terapi kolbu, The Power of Soul.
Ya, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Medika Natura sore, dan sebagai informasi kembali untuk alamat dari terapi kolbus serta call center selengkapnya bisa Anda saksikan yang sudah tertera di layar televisi Anda. Dan memang metode terapi yang dilakukan kepada para pasiennya sama sekali tidak menggunakan obat, herbal, jamu, tidak ada jarum suntik di sana, tidak ada jual beli ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk itu insya Allah aman tanpa ada efek samping dan tidak mengandung unsur musrik. Baik, mungkin Ustaz Sony juga bisa menanggapi mengenai keluhan dari Ibu Kartika. Ini seperti apa sih Ustaz? Ada saraf kejepit tapi di pergelangan tangan kanan, Ustaz? Iya, jadi dalam kasus Ibu Kartika sebenarnya banyak dialami oleh para ibu-ibu. Jadi dalam aktivitas mungkin gosok, cuci, meres segala macam ya tanpa disadari. Nah, ini ada luka di sini. Dia keras nih. Saya pikir kasus Ibu Kartika ini juga dulu pernah ya kita hadirkan kesaksian pasien dengan kasus yang sama. Tapi mungkin yang dulu sampai sudah sempat dilakukan operasi. Tapi terus kemudian kan masih sakit. Nah, ini terjadinya di pergelangan sini. Nah, biasanya dalam kasus seperti ini penanganan yang kita lakukan selalu yang kita terapi selalu kita periksa dulu daerah kepalanya. Nah, setelah daerah kepala baru menuju ke sasaran sakitnya. Ya alhamdulillah, mungkin karena ibu kan juga banyak dalam hidup ini berbuat baik ya, sehingga diijabah oleh Allah. Saya pikir yang mengijabahkan Allah ya. Nah, dan ini kesembuhan ini semua ya akibat doa ibu sendiri sebenarnya kepada Allah. Baik, kita juga langsung aja menyimak mengenai ada keluhan dari mantan-mantan pasien dari terapi kolbu yang boleh dikatakan sedikit lebih kronis ataupun bervariasi dari keluhan-keluhan mereka. Seperti apa? Ini dia liputannya untuk Anda pemirsa. Sebenarnya saya punya sakit vertigo ini udah lama ya. Kalau udah ke medis dinyatakan vertigo saya itu setiap bulan pokoknya habis obat mesti kambuh lagi, terus perut mual. Ditambah Pak Sony, saya dinyatakan harus paket 5 kali. Saya jalanin semua 5 kali. Pertama saya belum begitu berkurang.